Hai Ara, apa kabar? Hai, garing ya? Maklum lah, nggak pernah ngomong sama cewek, jadi sekali keluarnya langsung kayak gini. Nggak tahu gitu, kayak mana pembahasan sama wanita. Buaya darat. Nah, jadi kita ngapain dulu nih? Mau ngapain? Mau perkenalan? Mau ngebahas langsung to the point? To the point aja lah, kayak semua udah kenal kita nih. Narsisnya si Tapi anjir. kita bukan mahasiswa yang TP-TP. Kayak mana kita mau dikenal coba? Iya kan, untuk terkenal itu nggak harus TP-TP dong. Kita sering bekerja di belakang layar gitu, ngatur semua itu di belakang layar. Jadi kayak mana kita mau dikenal coba? Mungkin aku nggak ada yang kenal gitu. Kayak sih adik-adik banyak yang suka sama desainer gratis kita nih. Waduh. Jangan sebut itu. Nah, jadi ini ya. Aku kepo nih sama Ara. Kayak mana ceritanya Ara bisa masuk ke jurusan teknik informatika? Ini mau cerita yang betul-betul atau ece-ece aja nih? Ya cerita yang dimanipulasi, karena kita kan jago manipulasi. Saya mau jadi programmer, Kak. Waduh. Maba biasanya jawab gitu ya? Kalau kita yang udah ngalami sendiri. Ya sebenarnya sih nggak minat. Ya kebetulan aja rezekinya di informatika. Oke, Dulu sih coba-coba sebenarnya aja. nih mau masuk kedokteran, cuman terbuang aja. Itu karena biaya terlalu mahal apa karena otak nggak sanggup? Otak nggak sanggup, orang dalam nggak ada, Bos. Aduh, iya juga ya. Dengar-dengar sampai 95 juta uang pembangunan aja. Mau bangun apa orang itu di situ? Rumah sakit? Apa? Mungkin kampusnya pakai eskalator. Bisa jadi. Kayak harus disensor deh, soalnya ada kampus yang udah pakai eskalator. Kita nggak tahu uang Oh, pembangunannya iya. berapa. Kita nggak ada. Kita nggak ada, tapi biaya untuk itunya mahal. Hidup merdeka, kampus merdeka. Pembahasan. Ini dari Ara udah nih ya kan? Ara kan basicnya SMA, ya mungkin masuk informatika itu kebetulan. Kok Riga basicnya dari SMK kan? Ya, kalau aku dari SMK yang memang dari kecil udah dikenalin sama komputer. Dari foto aku masih waktu kecil tuh masih pakai siapa depan komputer tabung yang besarnya nonjol kayak gini. Ya memang udah dari Emang situ. dari kecil ya berarti memang suka udah komputer ya? memang udah kayak mama itu udah ngajarin ini komputer, ini cara mengoperasikannya kayak gini. Berarti emang udah tahu teknik informatika itu apa? Nah, kalau bisa dibilang teknik informatika itu apa, ya aku berharapnya dulu sih nggak ada matematika di sini. Tapi ternyata matematika semua, kayak aljabar, kayak integral. Waduh, kalkulus itu otakku nggak sanggup. Betul, gue bilang kalau misalnya kalkulus itu pernah satu kejadian di kelas, kayaknya kita sama kelas kita kan? Aduh, kan? Dari maba. Iya, semenjak corona aku lupa, nggak ingat kawan sekelas pun. Aduh, bisa lupa kayak gitu. Kalau Riga kan dari kecil udah dikenalin ya komputer. Tahu nggak bodohnya Ara kenapa? Kenapa tuh? Jadi awal masuk teknik informatika itu kirain cuman ya udah nanti aku tuh bakal kerja di kantoran, megang Word, Excel, udah sebatas itu aja. Jadi Nggak ada kayak akuntan mikir-mikir. gitu ya. Jangan kan untuk mikir desain, untuk mikir buat program itu ya nggak tahu. dulu jangan salah, dulu tuh teknik informatika nggak sehits sekarang loh. Iya, betul. Nah, dulu kan peminatan tertinggi kedokteran kan, makanya cewek-cewek pasti bakal milih kedokteran. Karena Tapi lebih terakreditasi gitu. iya, terus Dan masa depan apalagi jelas. kampus kita, jurusan kita dulu akreditasinya masih rendah ya kan, sekarang aja udah tinggi gitu. Terus baru-baru ini 2 tahun kebelakangan ini baca berita ternyata teknik informatika peminatnya Jadi tinggi. mengalahkan kedokteran. Iya. Itu karena apa? Kita harus bersyukur juga kadang karena COVID ini. Karena COVID ini industri digital jadi makin naik. Iya sih, kayak berperan besar kali ya. Jadi otomatis persepsi orang ini jadi kayak, oh aku mau masuk informatika lah untuk membuat inovasi baru gitu. Aku mau kayak jadi Mark Zuckerberg buat Facebook yang nyatukan sosial orang-orang gitu kan. Iya, karena COVID juga sih sebenarnya 4.0 itu jadi terterapkan gitu kan. Kalau enggak dari dulu workshop kita menuju 4.0 tapi Iya, enggak tapi nggak ada sampai-sampai. tertuju-tujunya, nggak ada sampai ke situ. Padahal sebenarnya teknologi 4.0 itu udah dikenalin sama B.J. Habibie dari zaman dulu. Cuman ya baru sadarnya Indonesia tuh aja di yang sini. terlambat menyadarinya gitu ya kan. Waktu pertama kali jadi maba, itu apa yang terlintas di pikiran Ara tentang teknik informatika? Gak ada.
Sumpah nggak berwarna. Jadi karena kan gini, kan aku nggak lulus nih di tahun pertama. Kita kan ada kesempatan tahun kedua mau masuk kedokteran lagi, boy. Waduh, masih niat kedokterannya nggak hilang. Jadi kan pas jadi ini flashback ke kita pas lagi MOS. Sekarang MOS nggak sih namanya? PKKMB ya sekarang namanya. Kalau sekarang namanya Dulu- itu PKKMB. Dulu MOS ya. Jadi pas pengenalan kampus, kita kan dibagi-bagi kelompok tuh. Orang-orang pada jawab, kenapa kamu masuk informatika? Pengen jadi programmer, Kak. Programmer. Nggak tahu dia dalamnya apa. Iya ya kan. Tunggu, jangan bahas dalam dulu, Oh, boy. iya. Jadi kan ada yang jawab programmer, terus desainer, abis itu apa desain UI ya? UI, UX. Desain User itu. interface. Jadi ya udah aku ngikut-ngikut aja kalau ditanya sama senior. Adek kenapa mau masuk teknik informatika? Mau jadi programmer, padahal nih karena basic gue SMK ya nggak tahu programmer itu apa, boy. Ih, Waduh. gila nggak sih? Jadi ya udah awalnya nih semester 1, semester 2 bodo amat sama pelajaran di teknik Itu informatika. semester 1, semester 2 itu kan pelajaran umum itu kan. Iya. Kita belum menjurus ke Tapi kan kita jurusan. juga udah diajarkan program-program Ya, awal dasar. algoritma ya Iya. kan. Tapi ya udah ngikutin aja. Oh, aku tahun depan nih tes lagi aku nih. Nggak mau aku di teknik informatika. Itu posisi udah masuk Udah masuk masuk, informatika, udah jadi masuk. mau pengen tes lagi. Iya, di semester 3 mau masuk lagi, tapi pas udah mau tes kayak ketahan gitu loh. Ih, kawan aku udah enak. Nggak apa-apa lah. Udah dapat feel dia Udah di dapat informatika feel-nya ya kan. gitu. Udah dapat toh nanti di kedokteran kita cari kawan baru lagi kan. Belum tentu juga kedokteran sukses. Wah, sekarang kerja apa-apa bukan tergantung ilmu. Udah tahu kan Orang tergantung dalam. apa. Privilege itu yang paling penting. Privilege. Habis itu ya udah karena kawan udah cocok, terus aku pun udah mengenal organisasi yang ada di dalamnya, udah enak gitu kan. Ya udah nyaman aja sampai semester 8 nih. Mantap. Akhir semester. Mantap kali memang. Nah, kalau misalnya aku sih kayak gitu bisa dibilang kayak mana ya? Kayak nasib-nasib untung-untungan juga sih. Sebenarnya kayak tamat dari SMK itu udah ada gambaran nih. Udah, Mak, aku daftar ya ke teknik informatika. Tapi karena mikirnya kayak apa sih aku mau jadi, aku masuk informatika itu aku mau jadi apa sih? Itu nggak ada terpikir Nggak terpikir juga. juga ya. Berarti kita sama-sama di awang-awang lah ya. Masih di awang-awang, aku berharap aja gitu kuliah ini matematikanya nggak ada, tapi ternyata isinya itu semua dan itu ya kita harus bisa beradaptasi lah untuk bisa menguasai itu semua. Tapi ngomong-ngomong itu kita kan udah di semester akhir nih. Kalau kau kan basicmu dari SMK udah tau lah teknik informatika itu apa gitu kan. Sampai di semester 8 di titik akhir ini udah gimana ya bilangnya Riga udah ngerasain apa aja sih yang didapetin dari teknik informatika kita ini? Kalau aku pribadi yang kurasain kayak apa ya? Adalah beberapa skill-skill yang diturunin dari abang-abang senior kita itu memang khusus karena memang di semester 3 itu aku pribadi udah masuk himpunan, jadi abang-abang senior kita ini pun membimbing untuk meneruskan kepengurusannya, estafet kepengurusannya. Jadi diajarin lah kayak mana caranya biar bisa ngedesain, ngurus Instagram, buat konten. Oh, tunggu. Berarti yang bisa Ara tangkap Riga tuh nggak belajar hanya di akademik ya, tapi Ya, betul. di organisasi juga. Kalau Sama sih misalnya mau dibandingin dominan mana ya antara akademik sama non akademik itu lebih kayak ke non sih. Non akademik itu lebih lebih tinggi lebih gitu. tinggi. Tapi jangan salah, kadang kan orang mikir apa sih ikut organisasi gitu kan, pasti bakal ketinggalan nih mata kuliah apa gitu. Nah itu dia betul persepsi kayak gitu. Merusak ya. Padahal sebenarnya perkuliahan itu kan tidak hanya tentang belajar tentang akademis, kita juga belajar tentang ilmu-ilmu dasar kesosialan itu dari organisasi. Betul, itu kalau itu aku setuju sih. Jadi berarti kita nih di teknik informatika ada nyangkut juga kalau dari organisasi yang Riga jalani sekarang. Nah kalau aku Kira-kira ini nyambung gini. nggak nih, bakal nyambung nggak ke pekerjaan nanti gitu? Karena kan basic kita informatika, nanti ya kita kan ngelamar kerjanya ya dengan syarat-syarat tertentu kan. Kalian kita Terus gitu. emang ngaruh kalau ikut organisasi itu ke dunia kerja nanti gitu?
Itu cocoknya itu. Seharusnya apa nanya Kara? Nggak apa-apa, tanya aja. Nah jadi ini yang bintang tamunya ini sekarang aku atau Ara gitu. Ya kapan? Nah itulah. Ini namanya. Kamu jadi penting. Ini kita nggak apa-apa. Ini podcast pertama kita. Jadi host nggak pernah kan di podcast itu host ditanyain gitu kan. Nah ini di Himati Podcast lah baru ditanyain. Hostnya ditanyain. Selamat hari kebalikan. Nah jadi lanjutlah untuk ke pembahasan kita kan. Kayak Ara bilang tadi, organisasi itu penting nggak sih untuk kita di dunia kerja gitu kan. Nah kalau menurut aku pribadi sih kayak itu ngaruh kali gitu, kayak dari skill kita komunikasi, skill kita manajemen kerjaan kita, skill kita dari ikut kepanitiaan, kan kepanitiaan acara kita kan banyak gitu. Nah sering ambil bagian di situ, itu udah sedikitnya itu udah ngasih kita gambaran Melatih gitu. kemampuan lah ya. Melatih kemampuan kita untuk bisa bekerja sama, teamwork Iya dan sih, Ari juga lain-lain. merasa Gitu. kalau gabung organisasi gitu. Nah jadi apa lagi mau ditanya? Oke, nah jadi ini mahasiswa teknik informatika itu yang setahu kita kan sama-sama dari teknik informatika nih kan. Kalau yang dari arah rasa nih, teknik informatika itu biasanya ngapain aja? Iya, buat program. Lain? Dari yang Ari jalani sekarang ya itu banyak nih. Aku mau mau belajar desain. Masuknya teknik informatika. Aduh, iya betul juga. Seharusnya kalau mau belajar desain masuknya desain komunikasi visual Iya, gitu. gitu. Banyak adik-adik sekarang tuh yang salah. Dia bisa nih megang Photoshop, aplikasi desain gitu kan. Dia ngira masuk teknik informatika bakal belajar gitu. Ya, Itu dipikirnya yang salah. ada Harusnya gitu. kalau memang minatnya di multimedia ya jurusannya bukan teknik informatika. Terus nih buat maba-maba yang kalau aku nggak mau yang ada informatika yang ada matematikanya. Malah milih teknik informatika. Salah besar cuy. Welcome to the club, baby. Selamat datang di dunia dunia apa ya? Dunia gelap lah ya. Karena menghindari matematika, masuknya ke teknik informatika. Kalau nggak ada matematikanya itu kok nggak salah jurusan tata boga nggak ada. Hukum nggak Tata ada. boga juga ada. Hukum kayaknya. Jurusan hukum kayaknya nggak ada dari kawanku yang kutanya di hukum. Orang itu nggak ada belajar matematika. Ngapain orang itu kasih perhitungan kalkulus ke calon narapidana kan nggak mungkin. Gitu. Selama kuliah, pelajaran apa yang paling Ara suka? Pelajaran yang dosennya nggak masuk. Satu kesatuan kita, satu frekuensi. Ya karena kan jujurnya biasanya kan orang suka suatu mata pelajaran itu, suatu mata kuliah itu karena dia mampu gitu kan. Dia bisa begitu dia. Nah, tertarik. Masalahnya dari awal masuk kuliah tuh Ara udah nggak tertarik luan sama teknik informatika. Jadi itu yang buat kayak ya udah apa yang masuk lah gitu. Karena memang kalau udah jalan ini kan udah 8 semester. Bukan yang akademis kali gitu, 50% akademis, 50% organisasi Nah, gitu. coba dulu ceritain dulu itu kayak mana itu 50% ngaturnya itu, 50% akademis, 50% organisasi. Ini ngatur apa nih? Ngatur waktu? Bukan, maksudnya kayak bisa nentuin prioritas. Kalau Riga sendiri kan lebih nampaknya ke organisasi gitu. Di organisasi itu udah 3 tahun kok bisa dibilang di organisasi itu dari mulai anggota sampai jadi ketua divisi itu dibentuk memang di organisasi untuk terus-terusan kayak gitu. Nah jadi kan otomatis kalau orang mikirnya akademik itu tertinggal, tapi enggak. Di Enggak semester juga 7 sih. MK udah habis, bisa Iya. dihabisin. Walaupun udah 3 tahun di himpunan, tapi semester 7 udah habis. Gini, tadi ada statement yang bilang kalau misalnya kita ikut organisasi, akademis kita tuh tertinggal gitu Iya kan. betul. Nggak menyindir ya boy, tapi kawan-kawan kita yang nggak ikut organisasi belum ngambil langkah apa-apa sampai sekarang, sama aja atau tamatnya juga bakal sama aja nanti. Cuman hidupnya lebih kurang berwarna aja gitu, karena nggak ada di Mungkin Sosial enggak. gitu. Nah, kalau dulu bahasanya tuh kupu-kupu ya, kuliah Ah, pulang. Kalau kita kurap.
Apa tuh? Kuliah rapat. Jadi kayak, aduh. Ini ya, untuk maba nih, kalau misalnya mau ikut organisasi sama mementingkan akademis, nggak salah juga sih sebenarnya mementingkan akademis. Tapi ya kayak kita bilang tadi, kalian bisa lihat sendiri loh apa fungsinya organisasi ini, apa manfaatnya. Tanpa harus kami bilang, kalian juga udah ngerti gitu kan. Yang penting kalau mau masuk organisasi tahu tujuan kita itu apa yang mau kita bentuk dari diri kita untuk masuk organisasi. Nah kayak aku sendiri kan untuk masuk organisasi itu ya memang aku sadar kemampuan aku tuh ada di desain. Jadi aku mau memperdalam, mau mengimplementasikannya itu ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi Riga buat organisasi itu wadah untuk tempat melatih skill lah ya. Tempat untuk latihan. Jadi nanti pun kalau misalnya masuk ke dunia kerja nggak kaget gitu. Oh ini sama yang kayak aku buat di himpunan gitu. Iya sih, karena di kuliah kita nggak belajar ya kan, kita nggak pernah buat poster ada. boy. Di kuliah paling diajarin Iya aljabar linear, kayak mana cara penyelesaian integral, akar pangkat sekian berapa. Aku nyerah. Tapi kan kalau dipikir-pikir ilmu teknik informatika ini nggak cukup kita belajar di ini juga, nggak cukup kita belajar hanya di kampus Iya, aja. betul. Karena yang kayak kita alami, dosen ya cuman ngasih materi yang ada di buku. Buku udah 10 tahun yang lalu dibuat. Itu pun maaf ya Pak dosen, itu pun ada dosen yang nggak paham juga apa yang dibawakan. Banyak sih, karena kan namanya teknologi ya terus berkembang. Ada beberapa dosen yang mungkin dia sudah termakan umur usia, jadi dia tidak mengikuti lagi perkembangan itu. Bukan dosennya tidak mampu, tapi ya mungkin mungkin kemakan usia gitu, jadi dia tidak mengikuti lagi perkembangan ekonominya. Perkembangan teknologinya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Maaf ya tadi ada apa namanya? Problem. Turbulensi karena kita sedang on air. Jadi turbulensi bergoyang-goyang bergetar-getar. Nah jadi ada nggak sih pengalaman Ara yang kayak paling berkesan gitu selama kuliah? Sama kuliah. Kalau di akademiknya nggak ada sih ya, kita belajar kayak biasa ya. Iya, di akademik pun ngapain? Apa yang berkesan paling dosennya? Kok itu pun ada yang cantik. Oh, jadi cowok itu ngelihat dosen yang cantik juga ya? Iya, kan ada itu dosen yang nikahi mahasiswanya kalau dosen cowok. Banyak sih. Ya udah. Nah kan belum ada berita kalau misalnya mahasiswa nikahi dosen. Nanti Riga gitu ya? Enggak, jangan aku juga gitu. Aku nggak mau. Aku masih. Oke, balik apa yang berkesan di dunia perkuliahan. Kalau dari yang Ara dapat sampai akhir ini itu lebih ke kayak relasi sih sebenarnya. Relasi kayak mana tuh yang dibangun? Ya pertemanan, terus relasi dengan senior gitu kan, kayak nambah abang gitu. Bukan abang yang kayak mana ya? Abang saya. Ya memang abang. Abang saya kan abang, kakak gitu kan, nambah teman, nambah saudara gitu. Itu ajanya sebenarnya. Karena pun memang dari awal ini kan background Ara nih bukan teknik informatika kali kan, bukan memang tujuannya teknik informatika. Itu bukan teknik informatika kali. Maksudnya memang nggak ada minat. Ya aku nggak mau jadi programmer. Istilahnya kayak dari awal tuh memang udah salah jurusan. Ya udah memang salah jurusan, tapi karena ya kondisi di dalamnya nyaman-nyaman aja, otakku pun nerima aja nih pelajaran-pelajarannya masih bisa lah. Kalau disuruh-suruh program buat website masih bisa ya kan. Jadi nggak terlalu mundur kali. Ya juga. Tapi ya nggak sepro kalian-kalian yang memang mendalami teknik informatikanya. Kok kami di sini dalam artian kayak mana nih? Yang pro lah, yang nggak sepro Ara. Waduh. Kadang dia memang ada niat kali, jadi walaupun dia nggak tahu tapi dipelajari dia gitu. Iya, nggak semua background SMA itu dia tidak bisa teknik informatika, nggak semua SMK itu dia bisanya teknik mendalami kali gitu kan. Nggak juga, ada juga anak SMK yang nggak pandai gitu. Ya memang banyak sih. Yang terkesan ya ada dapat banyak teman, dapat banyak relasi. Sebenarnya kayak perkuliahan dimanapun yang kita pelajari itu, kalau misalnya nih maba-maba yang mau ngenal teknik informatika, mau belajar programmer, itu bisa dipelajari otodidak loh di rumah. Ada banyak buka tutorial YouTube, ada ikut course ya, online. course online. Yang lebih bermanfaatnya itu ya kita lebih bisa bersosialisasi kan, lebih bisa berinteraksi sama orang. Dulu Ara untuk jangan kan ngomong kayak gini nih, mau presentasi di kelas aja tuh kayak aduh grogi gitu kan, gugup.
selama kuliah ini ya jadi terlatih itu kan ya terlatih aja gitu. Tapi ini nggak sih, semenjak COVID ini kita kan nggak masuk nih. Kalau bisa dibilang kita 2017, 2018, 2019 COVID. Itu masih masuk kita 2019. Masih masuk sampai pertengahan tahun. Iya. Nah, habis itu selanjutnya itu dari udah daring ya? itu udah daring terus sampai sekarang. Jadi istilahnya kita 2 tahun kita daring. Ini Itu kayak apa mana? yang kerasa Ada yang kerasa beda nggak sih gitu? Beda dong. COVID kayak nggak ngerusak tubuh aja tapi mental Mental healthy ya, kesehatan mental ya. rusak kali. Nah, jadi kalau itu ngerusak kesehatan mental, oke lah kalau kita udah ngerasain gitu suasana kampus kayak mana. Untuk mahasiswa baru nih, orang itu yang belum masuk, belum ngerasain kampus kayak mana, udah kena mental duluan orang ini. Nggak juga sih sebenarnya. Ya orang ini udah terbiasa. Sebenarnya yang kita loh yang susah, kita tuh dipaksa beradaptasi dengan keadaan yang berbeda-beda. Nih kita 2 tahun pertama kita langsung kan tatap muka. Tiba-tiba daring, tiba-tiba masuk lagi setengah daring, setengah luring gitu kan. Jadi kita dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat. Kalau anak maba kan mereka udah dari awal ya udah daring, orang itu udah mengenal teknologi yang dipakai untuk daring. Kita walaupun kita backgroundnya teknik informatika, kita nggak tahu kan dulu ada Zoom meeting. Iya tuh. Ada Google Meet lagi. Aku baru tahu setelah COVID ini. Kalau nggak aku nggak tahu tuh ada Zoom meeting kayak gitu. Jadi banyak dimanfaatin untuk orang-orang buat course gitu kan, course online, untuk mentoring, untuk apa, kadang berguna juga sih untuk membuka pintu rezeki. Tapi karena orangnya malas aja mungkin rezekinya itu nggak datang. Terlalu bijak, kadang bisa juga bijak aku. Asal jangan bijak minta dipijak ya. Oke, nah jadi apa lagi ya? Kalau bicara soal perkuliahan nggak ada habisnya nih, bisa sampai pagi kita ngebahas di sini. Iya sih. Nah jadi inilah mungkin banyak pertanyaan yang sering ditanyakan sama maba kayak istilahnya spesifikasi minimal laptop untuk kuliah di teknik informatika. Jangan kan itu di DM juga kalau anak-anak maba kalau dia tahu nih kita cutting dia. Betul. Oh ini kakak letting aku nih DM kak. Rekomendasi laptop dong. Rekomendasi laptop dong. Aduh banyak sih. Itu tergantung sih kalau dulu. Ara kan juga buta dengan teknologi ya. Jadi nyari-nyari laptop itu nanya juga ke abang-abang letting, kakak-kakak letting gitu kan. Tapi orang itu jawab, ya sesuai kebutuhanmu. Problemnya adalah kita kan nggak tahu nih kebutuhan kita apa gitu kan. Jadi untuk maba-maba, ya kalau dari Ara sarannya bagus beli laptop nanti di semester-semester 3. Oh karena betul sih. Mereka udah tahu. Oh, aku minatnya ke program gitu kan. Udah tahu, oh aku perlu budget segini untuk buat beli laptop programming kalau gitu. untuk programming itu kan beda laptopnya. Atau dia, oh aku minatnya multimedia gitu kan. Beda lagi kan speknya. Jadi ya sesuaikan dengan apa yang mau kalian pelajari gitu. Jangan nanti kalian mau belajar multimedia, kalian belinya laptop yang untuk programming. Meledak laptop. Iya sih. Tapi kalau bicara soal laptop ya, aku dulu di awal-awal juga kayak nggak expect aja gitu. Kayak laptop yang pertama kali aku pakai itu antara hidup segan mati tak mau gitu. Jadi sedikit buka aplikasi desain langsung blank. Mungkin itu juga rasain juga kan. Tapi jangan salah, malah kadang itu tuh menantang kan, melatih skill kan. Menantang kita untuk berbuat lebih. Nah, makanya aku bilang kalau misalnya beli laptop itu nanti aja di semester 3 setelah kita memutuskan, oh aku skillnya di bidang ini, aku mau ngasah skill di bidang ini gitu kan, aku mau nyari skill di bidang ini. Kalau kalian beli dari awal takutnya nanti ini awal kalian, oh aku ngekeh nih program ya kan, tahu-tahu begitu mengenal multimedia tertarik ya bukan nggak bisa laptop itu dipakai tapi lebih gak nyaman aja gitu loh karena bukan spek dia gitu kan. Tapi jadi betul itu kayak Ara bilang, lebih kita sesuaikan memahami dengan kondisi lah. Diri kita dulu, kita mau kemana lari. Banyak tuh tutorial YouTube, bukan tutorial sih ya, review laptop dari tuh banyak. Dari YouTube. Nah kita aja dari informatika sebenarnya kita bisa buat sih review laptop, tapi karena next time laptopnya nggak ada. Oh iya. Apa yang review? Endorse dong.
Biar kita review laptop. Apa? Udah habis bahasan. Oh enggak, oke. Nah kalau tadi bicara soal laptop minimal itu, yang memang sesuai itu udah sesuai kebutuhan gitu kan, berarti sesuai kebutuhan. Kalau kita mau programming ya sesuai sama programming gitu, sampai jangan salah target apa yang kita mau dalami gitu kan. Nah kalau misalnya Ara sendiri nih, dari Ara sendiri itu kayak bidang yang Ara suka itu apa, dan laptop minimalnya itu kayak mana gitu, biar ada gambaran nih untuk adik-adiknya gitu kan. Kalau Ara kan lebih ke multimedia sebenarnya, kayak lebih suka ngedesain terus animasi gitu kan. Tapi Ara juga tidak menutup kemungkinan untuk belajar program. Ya betul, itu udah Jadi jelas. kan itu. sekarang lagi ngasah skill programnya gitu kan, walaupun nggak tertarik kali, tapi kita harus menyelesaikan skripsi. Karena skripsi coy. kita judulnya Iya. semua program. Akhir-akhirnya mau multimedia kita mau apa kita, akhir-akhirnya program. outputnya itu kita harus buat aplikasi. Ya? Iya, jadi kan minimalnya itu kalau dari Ara tengok-tengok biasanya ya RAM-nya 8 gitu kan. Terus kalau sekarang sih usahain SSD ya. Karena HDD udah piringan itu udah ketinggalan zaman sih kok menurut kita ya. Kalau nggak salah sih budget segitu tuh udah dapat loh, yang 7 sampai 8 jutaan udah dapat RAM 8 udah pakai SSD. Itu udah apa namanya? Udah bisa lah untuk teknik Untuk informatika kita untuk anak TI. Ngedesain bisa, nge-programming pun bisa. Jadi bisa dua hal itu. Tapi ya harus ada sabar-sabarnya juga. Kalau misalnya tiba-tiba lemot, Ya kan, misalnya nih ada budget 7 sampai 8 juta, nggak apa-apa. Kalian cari skillnya di laptop murah, nanti baru setelah ngumpulin duit, baru kita beli. tapi gini nggak mahal. sih? Ini agak lari sedikit dari topik pembahasan kita yang memang ngebahas tentang perkuliahan. Nah jadi lebih penting mana, skill dulu apa laptop dulu? Kalau Ara sih, nih ya pribadi Ara ya skill dulu. Skill dulu. Karena gini, kalau misalnya nih, kayak Ara bilang tadi, kita pertama masuk TI ini beli laptop yang paling mahal 15 Wah juta. ya, gitu masuk. Ternyata laptopnya untuk gaming. Dipakai untuk multimedia, untuk ngedit video, bagus nggak? Itu tergantung sih. Tergantung kan, tergantung lagi. Ada spek-spek yang memang untuk video-video gitu kan, untuk multimedia. Untuk apa kita beli laptop 15 juta, ternyata kebutuhan kita cuma laptop yang jenjang harganya tuh cuma 10 juta. Nah tapi kalau udah terlanjur, itu kayak mana? Ya terlanjur nggak apa-apa, dia namanya kelebihan budget. Ya mungkin dia terlahir dari keluarga yang mampu berada gitu kan. Kalau kayak kita yang berharap sama beasiswa. Nah oke, ngomong-ngomong beasiswa nih. Aduh. Nah jadi di perkuliahan itu beasiswa apa aja itu yang bisa kita dapat? Yang bisa didapat. Kalau Ara pribadi lah, Ara pribadi itu. PPA? 4 kali ditolak. Bidik misi? 3 kali nggak lulus. Apalagi? Tapi itu kayak mana ceritanya tuh kok bisa ditolak? Ya mungkin di berkas tidak melengkapi atau ada administrasi kriterianya nggak masuk gitu. Tapi alhamdulillahnya ada satu beasiswa yang kayak Tuhan itu ngasih, kamu kehilangan sedikit, kamu akan aku beri banyak. Mempersiapkan kita untuk yang jadi lebih baik ya. Iya, Gitu. mau nyombong. Tapi memang gitu sih kenyataannya. Iya, tapi emang kenyataan kan, kayak ketika kita kehilangan yang ini, pernah nih di titik paling rendah sampai nangis nih di depan kawan kos kan. Kok aku nggak lewat ya PPA, nggak lewat bidik misi. Sekian kali nyoba. Sampai mikir nih, apa aku harus cari orang dalam? Waduh. Ada satu kawan aku bilang, kalau Ara nggak bisa lulus dari jalur nyata gitu kan, coba dari jalur Gaib. langit. No, bukan gaib, dari Langit. jalur langit. Tahu nggak jalurnya apa? Apa tuh? Pakai tahajud. Langsung. Lewat Bank Indonesia. Waduh. Tahu kan GDA berapa? Berapa? 1 tahun 12 juta? Iya, lumayan. Aku kehilangan 4 kali 4.800.000 gimana ya ini ya. Aku kehilangan 4.800.000 tapi diganti Tuhan itu sebanyak 12 juta gitu. Dalam satu kali itu masuk Bank Indonesia, kita harus mengabdi lagi gitu berarti kan. Iya kan, kayak Ara bilang, Ara pun bukan yang akademis sekali kan. Jadi ya masuk Bank Indonesia ini awalnya bukan karena uangnya, karena keren nih anak Genbi. Bisa masuk ke Genbi, Iya, bisa keren berpartisipasi nih anak gitu ya. organisasinya gitu. Jadi sebenarnya kayak kayak nggak mikir lagi uangnya gitu kan.
Jadi ya udah, karena pun udah 4 kali kan nggak lulus, udah kayak memang nggak rezeki gitu. Tiba-tiba, iya disiapin Tuhan yang lebih baik. Nah itu juga dia. Aku kemarin daftar BI tapi nggak lewat. Sabar ya. Tapi PPA aku lewat. Ada PPA. ada kelebihan, kita ada kekurangan, Iya, ada kelebihan. ada kurang lebihnya. Nah jadi kayak gitulah. Ini berharap PPA sekali lagi dapat. Tapi udah semester 8 loh. Oh iya, kita nggak ada. Kita berharap pengurangan UKT aja. Oke, ditunggu ya Pak Rektor. Langsung, awas hilang. Nah, jadi kan pembahasan kita udah terlalu panjang nih, sampai ke dosen, perkuliahan udah kita dalami, organisasi juga dikit, dan kisi-kisi untuk dapetin beasiswa gitu kan. Jadi ada banyak lagi nih yang mau aku tanyain, tapi karena berhubung waktu udah menunjukkan pukul berapa nih, nggak ada jam di sini ya. Udah lebih kayaknya kita nih, udah overload dan orang pun udah malas ngedengerin kita bacot, memori udah nggak cukup, dan kamera pun mati. Ayo kita bahas di belakang layar. Oke.